Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 7, yaitu kalimat majemuk setingkat. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini ada di halaman 153 sampai 155 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk, kita langsung saja mulai ya, anak-anak. Di bab 7 ini sayangi bumi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, semoga anak-anak di bab ini memahami kalimat majemuk bertingkat ya, anak-anak. Nah, untuk itu yuk, mari kita mulai. Kalimat majemuk bertingkat. Dalam sebuah teks kadang kita jumpai kalimat-kalimat panjang. Pada bab sebelumnya kita belajar tentang kalimat majemuk setara. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang kalimat majemuk bertingkat. Apa sih kalimat majemuk bertingkat? Nah, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat panjang yang merupakan gabungan dua kalimat, yaitu ada dua bagian, yaitu kalimat inti dan kalimat pendamping. Nah, kedua kalimat ini digabung dengan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Anak-anak semua, ada beberapa jenis kalimat majemuk bertingkat, di antaranya yang menyatakan hubungan syarat, tujuan, sebab akibat, alat, dan perbandingan. Nah, kali ini kita akan membahas kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan tentang sebab akibat. Nah, sekarang anak-anak perhatikan contoh-contoh berikut ini ya untuk mempelajari kalimat majemuk bertingkat, yaitu hubungan sebab akibat. Yang pertama, tanaman ini kekurangan air sehingga menjadi layu. Nah, tanaman ini kekurangan air itu induk kalimat, yaitu sebab. Kemudian sehingga menjadi layu itu akibat. Nah, ada kata sehingga anak-anak. Kemudian yang kedua, tanaman itu dipupuk secara teratur, itu termasuk induk kalimat, sebab maka pertumbuhannya baik. Nah, itu termasuk akibat atau anak kalimat. Yang ketiga, hutan menjadi gundul, itu induk kalimat. Kemudian karena adanya penebangan liar, nah itu termasuk anak kalimat, yaitu sebabnya. Selanjutnya, suasana di perumahan ini sejuk, itu termasuk induk kalimat. Sebab banyak ditanami pepohonan. Nah, ini termasuk anak kalimat. Nah, setelah memperhatikan contoh-contoh tadi, sekarang kalian diminta untuk menulis atau buatlah kalimat yang menyatakan sebab akibat dari data tabel yang telah kalian buat di atas. Nah, yang pertama anak-anak, sekarang adanya penebangan liar. Hutan menjadi gundul. Nah, karena adanya penebangan liar ini termasuk induk kalimat. Hutan menjadi gundul itu anak kalimat. Kemudian, hutan menjadi gundul sehingga menyebabkan persediaan air mengering. Yang ketiga, persediaan air mengering menyebabkan hewan dan ternak kekurangan air bersih. Yang empat, pembabatan hutan untuk kayu bakar dan penjualan mengakibatkan berkurangnya vegetasi hutan, aliran air menurun, dan kehilangan ekosistem alam. Yang nomor 5, karena tidak adanya tanaman di lokasi-lokasi dan peningkatan masalah kekeringan. Nomor 6, karena upaya Mbah Sadiman menanam ribuan bibit pohon, akhirnya pemulihan hutan dan sumber air dapat tercapai. Nah, inilah kalimat-kalimat yang menyatakan sebab akibat dari data tabel yang telah kalian buat ya anak-anak. Yuk, sekarang kita lanjut mengidentifikasi hubungan sebab akibat pada diagram berikut ini. Perhatikan contoh-contohnya ya. Nah, di sini ada teman kita menangis anak-anak. Nah, sebuah peristiwa ini anak-anak. Nah, di sini ada kata karena, kemudian ada maka. Yang pertama coba, karena adik disengat lebah, maka muka adik bengkak. Yang kedua, karena pensilnya patah, maka adik tidak bisa menyelesaikan PR-nya. Yang ketiga, adik terjatuh,
maka ibu segera datang menolong. Nah, inilah hubungan sebab akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Ada karena, pasti jawabannya ada maka, anak-anak. Sekarang diskusikan dengan teman sebangku kalian diagram 1 di atas. Tuliskan 3 kalimat hubungan sebab akibat yang tepat yang dapat kalian susun dari diagram 1 itu. Jawabannya yang pertama, karena adik disengat lebah, maka muka adik bengkak. Peristiwa yang kedua, karena pensilnya patah, maka adik tidak bisa menyelesaikan PR-nya. Yang ketiga, karena adik terjatuh, maka ibu segera datang menolong. Nah, inilah contoh 3 kalimat hubungan sebab akibat yang bisa kita susun dari diagram 1 di atas ya anak-anak. Kemudian perhatikan diagram 2 ini anak-anak. Kita lihat ya peristiwanya. Curah hujan tinggi, maka rumah dan bangunan rusak terendam air. Kemudian daya resapan air terbatas, akibatnya timbul penyakit. Banyak sampah yang menyumbat saluran air, maka terjadi gangguan transportasi dan lokasi di dataran rendah sehingga tidak bisa kerja atau sekolah. Nah, anak-anak bisa perhatikan peristiwa yang terjadi pada diagram 2 ini anak-anak. Nah, sekarang perhatikan diagram 2 dengan seksama. Bahaslah bersama rekan sebangku kalian mana yang merupakan sebab dan mana yang akibat. Lalu buatlah sebuah paragraf singkat untuk menggambarkan sebab dan akibat dari peristiwa banjir. Nah, yuk kakak akan bantu ya paragrafnya. Di sini jawabannya adalah, banjir adalah salah satu bencana yang kerap terjadi di dunia. Ada berbagai macam faktor yang dapat menyebabkan banjir. Banjir dapat terjadi karena curah hujan yang tinggi, daya resapan air yang terbatas, banyak sampah yang menyumbat saluran air, atau lokasi daerah banjir yang ada di dataran rendah. Nah, inilah anak-anak contoh dari paragraf yang bisa kakak bantu contohkan ya untuk diagram 2 di atas. Kalian boleh saja buat paragraf lainnya sesuai dengan kreativitas kalian. Nah, anak-anak, video pembelajaran kita sudah berakhir sampai sini dulu ya. Terima kasih sudah sama-sama menyimak video ini sampai akhir. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi tentang kalimat majemuk setingkat. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Dan jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian anak-anak. Thanks for watching, see you next time. Bye-bye anak-anak hebat.